Kamu harus waspada, ada black magic yang menuju ke rumahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Oke, seperti biasa, pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini sebagai hiburan. Oke, hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan bagi kita semua. Dan itu semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle. Aku acak dan aku pilih. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini. Kamu harus waspada ya teman-teman. Ada black magic yang sedang menuju ke rumahmu. Fokus, konsentrasi dari mana, dari siapa black magic itu, teman-teman. Kita langsung mulai menarik energi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Ace of Cups. Ace of Cups muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang, yang aku maksud katakan teman-teman, ya telah ataupun ingin dan sedang, ya ingin ataupun sedang mengirimkan black magic ke rumahmu teman-teman. Ternyata dari energi kartu pertama ini, kalau dikatakan mungkin energi ini baru, mungkin ada juga beberapa dari kamu yang merasakan baru merasakan. Dan kalau dikatakan juga sudah lama, cukup lama juga banyak juga yang merasakan energi. Jadi kita katakan 50-50. Nah, black magic datang ke rumahmu ada apa? Ya, apakah ada sesuatu hal yang memicu teman-teman? Ataupun sesuatu hal apa sih yang memicu? Kenapa ada black magic? Dan siapa sosok orang yang mengirimkan black magic tersebut? Dan apa dampak yang akan diakibatkan terhadap kehidupan kamu? Akan ataupun sudah berdampak saat ini ya, teman-teman. Kita akan lihat dari kartu berikut. Aku punya Six of Pentacles. Ada 6 koin. Salah satu faktor penyebab mengapa ada black magic datang ke rumahmu, teman-teman. Ternyata, melihat situasi dan kondisi kehidupan kamu, dapat aku akui, kehidupan kamu secara kondisi ekonomi, keuangan bagus banget. Kehidupan kamu sangat seimbang, stabil, ada rezeki yang cukup berlimpah ruah. Oke? Dan kemudian, dari kartu kedua ini, kalau dikatakan ada sebuah kecemburuan sosial, iri, dengki terhadap kehidupan kamu itu juga cukup terlihat. Dan kemudian ya aku melihat seperti ada satu energi ya teman-teman. Seseorang sih sebenarnya yang pernah kamu tolong, kamu bantu. Tetapi nyatanya faktanya itu menjadi sebuah bumerang bagi kehidupan kamu. Ya loh, bumerang kenapa teman-teman? Sudah dibantu, sudah ditolong, kenapa malah menghancurkan ya? Mengapa malah mengirimkan black magic? Nah, mungkin ada beberapa hal yang telah terjadi ataupun yang diinginkan oleh seseorang yang mengirimkan black magic. Bisa jadi dia ingin menguasai, mendapatkan apa yang kamu miliki. Yang pertama, ya, baik dari harta, baik dari pasangan, ya dan semua deh, teman-teman. Ya. Dan kemudian mungkin seseorang tersebut kamu bantu yang untuk membangun bisnis usaha, mungkin kamu juga punya usaha. Tapi ketika dia punya usaha, ternyata dia mengganggu usaha kamu. Ya, berupaya berusaha untuk menutup jalan keresakian kamu, menutup usaha kamu, atau usaha dia yang mungkin lebih ramai. Oke, mungkin seperti itu. Ya, lalu apalagi teman-teman energi black magic gitu ya. Apalagi faktor yang membuat ini menyebabkan gitu sih. Ya, kenapa seseorang tersebut mengirimkan black magic kepada kamu? Nah, aku punya
Pick of Cups, teman-teman. Ada persaingan di dalam sebuah kehidupan. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan persaingan, tentu ini meliputi segala hal loh. Bisa jadi persaingan di dalam bisnis, dagang, ya. Bisa jadi persaingan di dalam perihal pekerjaan, berarti masalah karir, masalah jabatan, ataupun bisa jadi persaingan di dalam kehidupan asmara. Ya, kamu berhasil mendapatkan. Ternyata setelah kamu mendapatkan, dia tidak terima dan mengirimkan black magic. Jadi mungkin banyak ya, tergantunglah dari penangkapan energi kamu, teman-teman. Jadi mungkin secara general itu banyak banget. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada dampak gitu? Ya, apakah ada dampak yang signifikan mungkin yang terjadi ataupun nantinya akan terjadi gitu teman-teman ya. Ketika belum, berarti kan harus ada antisipasi. Ketika sudah, apakah sudah ada dampaknya kepada kamu? Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya King of Swords ya. Raja Pedang. Kalau dikatakan ini orang ya memang cukup kejam banget teman-teman. Ya dia nggak peduli nih. Biarpun kamu mungkin pernah menolong membantu dia, apalagi menjadi orang yang memang menjadi pesaing. Apalagi kalau dikatakan dia iri dengki terhadap pencapaian kesuksesan kamu. Tentu segala cara akan dia lakukan dong. Segala upaya akan dia perbuat agar keinginannya, hasratnya, ambisinya itu terpenuhi, tercapai. Ya sampai apa? Sampai kamu benar-benar mungkin dapat bisa dihancurkan, disakiti, dijolimi. Ya, kita akan lihat dari kata berikut. Aku punya demon. Tanda-tandanya sudah ada sebenarnya. Ya, Black Magic datang ke rumah kamu itu sudah ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Yang pertama, kamu sering bermimpi hal-hal yang aneh, buruk. Kamu sering bermimpi hal-hal yang cukup mengerikan. Kejar seseorang kah? Ya, dikejar hantu kah ada ya, teman. Kemudian mungkin kamu terkurung kah? Itu melalui mimpi ya. Kemudian mungkin secara nyatanya hal-hal ganjil sudah mulai terjadi. Hal-hal ganjil itu apa? Contoh mungkin sering banget kamu menemukan ya ada beberapa hewan-hewan yang gak lazim, hewan-hewan yang berbisa itu masuk ke dalam rumah kamu. Ya, baik itu entah ular, teman-teman, kalajengking, ya, lipan, hewan-hewan yang berbisa dan hewan-hewan yang gak lazim lainnya ya mungkin yang bentuknya aneh-aneh. Sesuatu hal yang sepertinya nggak mungkin bisa masuk ke dalam rumah kamu ini bisa masuk. Ya, dan itu bahkan posisinya itu sesuatu hal yang nggak mungkin terjadi, mustahil. Ya, tiba-tiba mungkin berada di kamar kamu kah? Ya, kamar mandi kah? Ruang tamu kah? Jadi itu sudah mulai kamu rasakan sehingga dampak di situ yang terlihat ya cukup menimbulkan sebuah kepanikan. Ya, kepanikan. Nah, oke itu kan mungkin secara energinya seperti itu ya teman-teman. Apakah memang berdampak kepada kamu? Itu sih sebenarnya. Terkadang ada juga kalau memang itu energi datang, biasanya masalah kondisi kesehatan itu sudah mulai terganggu. Masalah kesehatan sudah mulai terganggu. Sebenarnya masalah kesehatan itu timbul kenapa? Karena pikiran-pikiran kamu yang semakin kamu bumbui, ya. Dengan adanya memang sih enggak selalu yang namanya hewan berbisa masuk ke dalam rumah selalu bisa dikaitkan dengan yang namanya black magic dan guna-guna. Yang awalnya mungkin memang secara kebetulan dan membuat kamu kepikiran teman-teman mengkait-kaitkan dengan hal-hal yang magic yang seharusnya tidak ada menjadi ada. Jadi cincin yang mungkin berada di sekeliling kamu itulah mereka yang bermanipulatif. Tetapi ketika kamu berpikir positif yang mudah-mudahan sih sebenarnya. Ya, dan dampak yang diakibatkan sejauh ini aku rasa nggak ada ya. Nggak ada maksudnya mungkin secara untuk diri kamu secara pribadi lah mungkin masalah kondisi kesehatan teman-teman itu nggak ada sih. Ya sepertinya memang masih dapat teratasi. Ternyata yang aku lihat teman-teman dari sini dia masih bingung gitu. Kenapa gitu ya ketika memang dia sudah mengirimkan segala energi black magic kepada kamu ke rumah kamu teman-teman, tapi kamu kehidupannya masih stabil.
Nah, mungkin seperti itu sih, ya. Dan kemudian strength ini ternyata kamu orang yang mungkin bukan orang yang terlalu lemah ya, bukan orang yang bisa dianggap remeh sembarangan, teman-teman. Ya, jadi seperti itu selalu saja dapat kamu taklukkan. Gitu sih. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini ya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.